Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Nur Fauzi Abdillah dengan NIM 22222301111. Saya berasal dari kelas 1D, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video pembelajaran ini, saya akan berbagi sedikit mengenai fonologi dan morfologi. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik yang diampu oleh Dr. Odin Rosidin, SPDM Hum. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas mengenai fonologi dan morfologi, perlu diketahui bahwa ilmu bahasa atau yang kerap disebut dengan linguistik terbagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah ilmu bahasa yang mengkaji bahasa secara internal. Linguistik mikro memiliki 4 cabang ilmu, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. 2 dari keempat cabang ilmu tersebut akan kita bahas dalam video pembelajaran ini. Selanjutnya, linguistik makro. Linguistik makro adalah ilmu bahasa yang mengkaji bahasa secara eksternal, atau dengan kata lain, mengawinkan ilmu bahasa dengan disiplin ilmu yang lain. Contohnya, sosiolinguistik, psikolinguistik. Baik, mari kita masuk ke fonologi. Fonologi adalah salah satu cabang linguistik mikro yang mengkaji seluk-beluk bunyi. Perlu diketahui bahwa bunyi dapat membedakan makna. Dalam fonologi ada yang disebut dengan fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang berfungsi sebagai pembeda makna. Ya, bunyi bisa membedakan makna. Dalam suatu bahasa, terdapat banyak sekali fonem. Dan untuk mengetahui banyaknya fonem dan berbagai macam fonem, ada salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menemukan pasangan-pasangan minimal. Apa itu pasangan minimal? Pasangan minimal adalah dua ujaran yang memiliki kemiripan, namun memiliki bunyi yang berbeda, sehingga maknanya pun berbeda. Contohnya, sikut dengan sikat. Sikut dengan sikat memiliki kemiripan, tetapi ada satu fonem yang berbeda. Sikut memiliki fonem U dan sikat dengan fonem A. Maka itulah yang disebut dengan pasangan minimal. Contoh lain, ada mikro dengan makro, lari dengan tari, siswa, siswi, lupa dengan rupa, dan saudara dengan saudari. Dalam memproduksi bunyi, manusia memerlukan satu alat yang disebut dengan alat bicara. Menurut Rahyono 2005, halaman 33, yang dikutip dalam Rosidin 2022, halaman 99, alat bicara merupakan perangkat anggota tubuh manusia yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang ada dalam tubuh manusia dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu rongga mulut, bagian tenggorokan, dan bagian rongga badan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya hanya akan sedikit mengulas mengenai alat bicara yang terdapat dalam rongga mulut. Alat bicara yang terdapat dalam rongga mulut setidaknya ada 2, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah bagian rongga mulut yang ketika memproduksi bunyi itu bergerak, sementara titik artikulasi tidak bergerak ketika kita memproduksi bunyi. Contohnya, ketika memproduksi bunyi maka yang berperan sebagai artikulator adalah bibir bagian bawah, dan yang berperan sebagai titik artikulasi adalah bibir bagian atas. Teman-teman bisa praktek. Maka yang bergerak adalah bibir bagian bawah, dan bibir bagian atas berperan sebagai titik artikulasi. Atau contoh lain, ketika kita memproduksi bunyi maka yang bergerak adalah lidah, maka lidah itu berperan sebagai artikulator. Sementara yang berperan sebagai titik artikulasi adalah rongga mulut bagian atas. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai morfologi. Morfologi adalah salah satu cabang linguistik mikro yang mengkaji seluk-beluk kata. Morfologi berasal dari 2 kata, yaitu morf dan logos. Morf memiliki arti bentuk dan logos memiliki arti ilmu. Maka dalam morfologi, kita juga akan mengkaji bagaimana pembentukan atau proses pembentukan kata. Morfologi memiliki 2 unit kajian. Yang pertama, morfem sebagai unit kajian terkecil dan kata sebagai unit kajian terbesarnya.
Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang tidak dapat dibagi lagi atau diuraikan kembali. Kata adalah satuan gramatikal terkecil yang dapat berdiri sendiri. Morfem memiliki 3 jenis, yaitu morfem bebas, morfem terikat, dan morfem unik. Ketiga jenis tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing. Morfem bebas memiliki ciri sebagai berikut. Dapat berdiri sendiri sebagai kata dan memiliki arti yang leksikal. Arti leksikal berarti memiliki arti atau makna yang dapat dirujuk pada kamus. Contoh dari morfem bebas adalah rumah, bintang, bulan, dan lain-lain. Selanjutnya, morfem terikat. Morfem terikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak memiliki makna leksikal. Berbeda dengan morfem bebas yang memiliki makna leksikal, morfem terikat tidak memiliki makna yang leksikal. Kedua, harus bergabung dengan morfem lain. Jadi, morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri layaknya morfem bebas. Selanjutnya, memiliki makna gramatikal setelah bergabung dengan morfem lain. Dan yang terakhir, semua imbuhan termasuk morfem terikat. Contohnya, ada ber, meng, an, dan in. Ber, apakah dapat berdiri sendiri? Tidak. Ber harus bergabung dengan morfem yang lain. Jika ber tidak bergabung dengan morfem yang lain, maka tidak akan bermakna. Ber baru akan bermakna ketika telah bergabung dengan morfem yang lain. Contoh, morfem ber bergabung dengan morfem lari, menjadi berlari. Maka barulah bermakna. Morfem yang selanjutnya adalah morfem unik. Morfem unik, seperti namanya, memiliki keunikan, yaitu hanya dapat bergabung dengan morfem tertentu. Contohnya seperti bolak. Apakah bolak bisa bergabung dengan morfem yang lain? Tidak. Bolak hanya bisa bergabung dengan morfem balik, menjadi bolak-balik. Begitupun dengan sayur-mayur, seperti lauk pauk dan seluk-beluk. Morfologi memiliki 2 ruang lingkup, yaitu proses morfologis dan proses morfofonemis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 3 proses pembentukan kata, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi adalah pengimbuhan, seperti pada kata berlari atau menyiram. Itu menambahkan imbuhan dalam morfem bebas. Selanjutnya reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan. Contohnya seperti jalan-jalan, bolak-balik, sayur-mayur, dan lain sebagainya. Berikutnya komposisi. Komposisi adalah penggabungan 2 kata, sehingga menjadi kata yang majemuk. Seperti mata dengan hari, dikomposisi atau bergabung menjadi matahari. Baik, selanjutnya proses morfofonemis. Proses morfofonemis adalah proses perubahan fonem karena bertemunya morfem dengan morfem yang lain dalam proses morfologis. Contohnya seperti yang sudah sajikan di Salindia. Peng bertemu dengan sandang, maka berubah menjadi penyandang. Itu terjadi perubahan fonem. Seharusnya peng plus sandang, seharusnya pengsandang. Tetapi karena peng plus sandang mengalami atau melewati proses morfofonemis, maka terjadilah perubahan fonem. Terjadi perubahan bunyi menjadi peny, yang seharusnya peng menjadi peny. Maka itulah yang disebut dengan proses morfofonemis. Contoh lain ada pada kata meniup, yang dimana imbuhan meng bertemu dengan tiup, menjadi meniup. Dan ada contoh yang lain, imbuhan bertemu dengan ajar, menjadi belajar, bukan berajar. Dalam morfologi, terdapat beberapa model analisis. Di antaranya, ada 3 yang sudah saya sajikan dalam Salindia. Pertama, model and arrangement atau IA, ada model item and process, dan model word paradigm. Model item and arrangement atau IA adalah model yang menganalisis morfologi dengan cara mencari jenis morfemnya. Kita sudah membahas jenis-jenis dari morfem, maka pengetahuan kita tentang jenis-jenis morfem tersebut akan digunakan dalam model analisis ini. Kita akan menemukan jenis-jenis morfemnya. Seperti yang sudah saya sajikan di Salindia, morfem-morfem yang saya tulis dengan warna merah itu merupakan morfem bebas, dan morfem yang saya tulis
menggunakan warna hitam itu merupakan morfem terikat. Selanjutnya, model item and process. Model item and process menganalisis dengan menemukan morfem dan prosesnya. Jadi, dalam model analisis ini, hal pertama yang harus kita cari adalah morfem itu sendiri. Dalam contoh, kita sudah menemukan beberapa morfem. Ada meng, tanam, ber, lari, jalan-jalan. Setelah kita menemukan morfemnya, kita harus menentukan proses dari pembentukan katanya. Meng plus tanam itu afiksasi. Ber plus lari itu afiksasi. Dan jalan-jalan adalah proses reduplikasi atau pengulangan. Selanjutnya model word paradigm. Model ini mengharuskan kita untuk membuat urutan kemungkinan morfem hingga tidak ditemukan lagi. Contoh yang saya sajikan di Selandia, merayu, dirayu, merayu-rayu, rayuan, dirayui, perayu, dan seterusnya sampai tidak ditemukan lagi kemungkinan morfem yang lain. Atau contoh lain, lari. Kita bisa menemukan beberapa bentuk seperti berlari, dilarikan, melarikan, pelari, pelarian, berlari-lari, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita temukan sakit, sakit, menyakiti, disakiti, tersakiti, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa bereksperimen atau mencari contoh kata yang lain. Demikianlah video pembelajaran mengenai fonologi dan morfologi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanyalah miliknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.